Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, pengurus Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI Polri menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan arahan agar pemilu 2024 berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan demokratis. Pengurus Persatuan Purnawirawan dan Wakawuri TNI Polri menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan, Agung Gumelar selaku Ketua DPP PPABRI menjelaskan Jokowi memberi arahan agar pemilu 2024 berjalan lebih lancar, aman, tertib, dan tentunya demokratis. Sebagai organisasi purnawirawan, PPABRI bersikap netral, namun sebagai individu, masing-masing anggota organisasi berhak memiliki perbedaan dalam memilih calon presiden yang maju di pemilu. Kami juga mendapat arahan tentang bagaimana supaya 2024 itu bisa berjalan dengan lebih lancar, lebih aman, lebih tertib ketimbang 2019, lebih demokratis. Maka kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa para purnawirawan yang tergabung dalam organisasi ini, yang pertama dalam masalah pilpres, pemilu, sebagai organisasi, sebagai satu kelembagaan, kami harus bersikap netral. Gitu. Tetapi sebagai individu anggota daripada organisasi ini, kami beri kebebasan untuk memilih di 2024 ini. Kalau ada 2 pilihan, pilih di antara 2. Kalau ada 3 pilihan, pilih di antara 3. Agung juga menambahkan apapun perbedaan pilihan nantinya memiliki syarat bersifat sementara, sehingga saat pemilu selesai tidak ada lagi perbedaan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Novan Dwi, iNews melaporkan. Gibran Rakabuming Raka penuhi panggilan PDI Perjuangan Senin pagi di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Usai pertemuan, PDIP tidak jatuhkan sanksi kepada Gibran terkait pertemuan dengan Prabowo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadir di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Senin pagi. Kehadiran Gibran untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat Prabowo berkunjung ke Solo Jumat lalu. Gibran juga mengklarifikasi bahwa pertemuannya dengan Prabowo semata-mata hanya menjemput dan makan malam bersama dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. DPP PDI Perjuangan hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin. Dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih. DPP PDI Perjuangan menegaskan pemanggilan Gibran bukanlah bentuk teguran atau pemberian sanksi. Namun PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristianto memberikan nasihat dan masukan kepada Gibran. Jadi tadi memang banyak ya nasihat-nasihat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang disampaikan melalui saya, ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa-dansa politik. Sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai, karena itulah fokus kita saat ini. Selanjutnya PDI Perjuangan meminta agar Gibran dan kader lainnya menerima tamu secara resmi di kantor wali kota untuk menghindari dansa-dansa politik. Hasto juga menepis isu aksi Gibran menemani Prabowo bertemu relawannya di Solo jelang kontestasi politik 2024. Sebelumnya Gibran sempat makan malam dan menyambut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat sedang berkunjung ke Solo. Pertemuan itu juga dihadiri oleh relawan Gibran yang mengklaim mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Sebelumnya mantan Wali Kota Solo, FX Rudi menyindir Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang mendukung Prabowo Subianto. FX Rudi menilai kader yang dibesarkan PDIP tidak menuruti instruksi partai sebagai pengkhianat. Ada kader partai ini di bawah Bung Karno, di bumi Blitar. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Umum?
siapa yang lahir dari rahim PDI Perjuangan mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi, mantan wali kota Solo, menyebut kader yang dibesarkan oleh PDIP namun tidak menurut pada ketua umum disebut sebagai pengkhianat. Hal ini diungkapkan FX saat orasi pada acara deklarasi jari tangan atau jaringan militan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Gebang, Kota Blitar. Pernyataan ini diduga menyindir pernyataan Ketua Projo Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka yang menemui Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar. Gibran mengundang Prabowo di Angkringan Omah Semar di saat yang sama wali kota yang diusung PDIP ini menyatakan dukungan ke Prabowo. Sementara itu ratusan orang dari jari tangan menghadiri deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo di Blitar, Jawa Timur sebagai tempat disemayamkannya Bung Karno. Proklamator disemayamkan di sini, sehingga semua akan berdoa dan mendoakan Bung Karno arwahnya diterima di sisi Tuhan, kita yang ditinggalkan bisa melanjutkan cita-citanya untuk mensejahterakan rakyat Mahren. Cita-cita Bung Karno hanya sederhana. Pak Mahren hanya ingin mendengarkan radio, melihat televisi, dan menikmati terangnya listrik dari negara. Deklarasi ini juga diiringi kesenian reog Ponorogo berjalan dari Istana Gebang ke makam Bung Karno sejauh 3 km. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya tetapkan 2 tersangka penjualan tiket palsu konser Coldplay yang merupakan pasangan suami istri. Berdasarkan penyidikan sementara, sebanyak 60 orang tertipu dengan total nilai kerugian lebih dari 200 juta rupiah. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang yang merupakan pasangan suami istri sebagai tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Dirkrimus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah mengatakan 2 orang tersangka berinisial ABF dan W diamankan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Awalnya kedua tersangka ini membuat website palsu dengan jumlah pengikut yang banyak agar meyakinkan masyarakat. Para pelaku ini juga menyertakan bukti respon atau tanggapan positif para pembeli sebelumnya untuk mengelabui calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli membayar booking fee sebesar Rp50.000. Bila dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi, maka akan hangus. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang tertipu dengan kerugian mencapai 270 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berharap banget kasus ini bisa dibantu dengan teman-teman sekalian, netizen sekalian, biar diangkat kasus ini. Karena gue yakin bukan cuma gue korbannya. Depannya buat gue sendiri, buat manajer gue, dan buat teman-teman sekalian, please hati-hati banget buat justip-justipan seperti ini. Sebelumnya, seorang influencer dari Palembang jadi korban penipuan tiket konser Coldplay. Ia tertipu sebesar Rp12.500.000 untuk pembelian 2 tiket. Melalui kuasa hukumnya, korban melapor ke Mapolda Sumatera Selatan dengan melampirkan beberapa barang bukti transfer serta pembelian tiket, percakapan aplikasi pesan, serta akun media sosial Instagram pelaku. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Ilham Elias, iNews melaporkan. Petugas Haji Indonesia telah tiba di Madinah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.